يا رحمن الدنيا ويا رحم الآخرة نسألك الرحمة والمغفرة والشفاعة والمنفعة والصحة والسلامة والمعونة والبركة والاستقامة وحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Halaman 12-20. Adapun yang lebih dari ini daripada kitab-kitab ilmu usul yang panjang ceritanya dan yang dalam ibaratnya lahir, maka tiada harus dibuat mengajar kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Jadi ngajar juga ada aturannya ya. Kalau pelajaran ilmu tauhid kelasnya kelas tinggi, tingkat tinggi, pembahasannya ruwet dan menjelimet, itu nggak boleh diajarkan kepada orang yang ilmunya masih sedikit, yang pengetahuan tauhidnya masih sedikit. Jadi mentang-mentang ingin populer, ya, ingin viral, lantas ngajar kitab tauhid yang hebat-hebat, ya, jadi kitab yang besar-besar, sementara yang belajar adalah orang-orang awam, orang-orang yang belum paham betul tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pembagiannya. Ini berakibat fatal nantinya. Kalau orang itu sudah diajari, ya, sudah diajari kitab-kitab usul yang tinggi-tinggi, ibaratnya yang tinggi-tinggi masalahnya, maka jangan heran kalau akhirnya ada aliran A, aliran B, aliran C. Ada orang masih bau kencur, diajarin bikin, ya, bikin apa? Bikin makanan-makanan istimewa. Ya kacau jadinya. Maka ada banyak aliran ini, aliran itu, aliran umur dan seterusnya. Ya, sehingga apa? Sehingga ada banyak aliran sesat dan seterusnya. Masa ada orang ngajar ilmu rosok, ilmu rasa, segala nyebut orang dicambuki. Iya, segala kata orang diuyak-uyak. Ngajar ilmu rasa, emang benar-benar rasa itu mah benar-benar berasa. Dicabut sakit, diuyak enak. Enak nggak gitu kira-kira? Enak. Diajarin ilmu rosok, segala macamnya. Akhirnya timbul ajaran-ajaran seperti itu. Ya. Bermula inilah nasnya dari kitab Az-Zawajir li Syekh Ibnu Hajar. Ya, nggak boleh ngajar kepada sembarang orang, nggak boleh. Wa minha hamlul awami wa man lam yumarisil uluma ala tafakkuri fi zatillahi wa sifatihi wa fi umurin la tablughuha uquluhum wa hadza mudillatun lahum li'annahum yatashakkakuna bihi fi usulid dini bal rubbama takhayyalu fillahi ta'ala ma huwa muta'alin anhu fayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farihun masrurun li ghalabati humkihi wa qillati aqlihi intaha. Artinya
bermula daripada bilangan dosa besar, yaitu memikul orang yang jahil dan orang-orang yang belum biasa membaca segala ilmu atas memikir pada zat Allah Ta'ala dan pada sifatnya dan pada segala ilmu usul din yang orang-orang itu tiada sampai akalnya buat menerima akan mafhumnya, maka ini hal menjadi menyesatkan pada mereka, ya, menyesatkan pada mereka. Ada 3 tingkatan itu, belajar syariatnya yang matang, ya, syariatnya udah matang, tauhidnya udah matang, belajar torekohnya yang matang, torekohnya udah matang, belajar hakikatnya yang matang, sehingga benar-benar matang, ya. Kalau orang syariatnya belum matang, sudah diajarin torekoh, sudah diajarin hakikat, nanti ini orang yang syariatnya belum matang malah jadi puyeng. Jadi puyeng. Kenapa? Karena muatan pemikirannya belum sesuai. SD dulu, kalau enggak TK dulu baru SD dulu baru SMP dulu baru SMA dulu baru kawin. Kuliah. Kampus. Kalau kita macam dulu SD kawin udah. Ya, nah ini gitu SD SMP kawin. Lagi SD SMP SMA kawin. Sekarang SD SMP SMA kuliah baru kawin. Enak aja kan? Tuh, ya. Baru kawin. Karena kawinnya udah umur tua, maka anaknya dikit. Cuman 2, cuman 3. Karena anak sedikit, maka umat Islam makin dikit. Kalau orang Cina ada yang banyak anak udah 4. Ya belum nikah, anak udah 4. Itu tiap hari yang mau takjil itu dosen. Iya belum kawin. Iya belum kawin, belum nikah, belum punya anak 4. Cina. Iya. Tapi juga punya rumah, belum kawin, belum punya bini, belum punya rumah. Begitu punya anak langsung dia keluar tempat-tempat itu doang. Kalau kita selama berenam keluarga, selama 7 keluarga. Kalau mereka belum nikah udah punya rumah. Dalam hal ini mereka lebih unggul. Dalam hal ini mereka lebih unggul dalam urusan dunia, mereka lebih unggul. Yang seharusnya kita bukan mereka. Yang seharusnya kita bukan mereka. Kalau kita mah punya anak, udah punya anak aja. Artinya anak itu udah punya anak, masih kita umpangin, masih kita lokin, masih kita suapin. Kapan ini bocah mau mandiri? Kalau kita, kalau mereka enggak. Ya. Insyaallah. Pun demikian dalam urusan kita belajar menuntut ilmu, ada tingkatan-tingkatannya. Maka berapa banyak orang awam yang jadi murid-murid daripada ulama kiai-kiai, mereka jadi tersesat, mereka malah jadi sepelong. Pada dasarnya orang belajar tak ada yang sepelong, enggak ya. Pada dasarnya orang belajar ilmu itu enggak ada yang sepelong, enggak ada. Kapan? Ketika urutannya tertib. Tapi ketika anak SD diajarin pelajaran SMA, bagaimana? Berhenti sekolah. Berapa susah? Bisa berhenti udah nggak mau saja. Yang stres. Demikian yang diajarkan oleh Tuan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar ini yang diceritain bahwa beliau ini mondok puluhan tahun tapi kagak dapat
Cuman dia modalnya istiqomah doang. Kagak pulang-pulang di pondok 40 tahun, mondok nggak pulang-pulang tuh ada. 40 tahun. Iya, mondok nggak pulang-pulang. Nggak dapat. Nggak dapat. Hah? Nggak dapat. Iya, mondok 40 tahun nggak pulang-pulang. Iya. Ya orang temennya udah pada punya pesantren. Dia masih mondok aja, belum dapat ilmunya. Cuma istiqomah. Kalau gini nanti bebel. Iya, kalau bahas kita bebel. Tapi ada di titik terakhir dalam perjalanan belajarnya, dia khusyuk belajar dengan alam, belajar air menetes dan batu, ya, batu apa menampung air yang lembut itu ibaratnya ilmu, batu yang keras ibaratnya otak, sekeras-kerasnya otak, kalau dia ajarin terus kagak berhenti, nanti itu si otak pintar, nanti itu si batu berlubang. Kalau batu udah berlubang, air masuk. Kalau otak udah berlubang, maka ilmu masuk. Cuma mohon maaf, karena kita ini punya anak di pesantren, maaf, begitu di pesantren sakit. Nggak paham, bapaknya nggak paham, karena sakit di bawah pulang. Bawa pulang. Itu orang paling hafal. Wala Muhammadun wa maliki ya man rawila khaira maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi al-mustaqbilin syarafa. Sakit, siapa? Dibawa pulang mamanya, kesian. Ya. Padahal itu anak yang sakit di pondok karena dia belajarnya rajin, bukan gupak-gupakan. Ya, dia bukan gupak-gupakan. Sakit. Itu maksudnya sakit karena gupak, ini mah habis apa belajar sakit. Ya, rajin anak belajar sakit. Itu artinya si anak sedang dimasukin ilmu. Ilmu yang masuk. Ilmu masuk kemana itu ilmu masuknya terserah ilmu, ya dia mau masuk sampai di mana aja, itu ilmu masuk sampai tenggorokan. Karena ilmunya masuk sampai tenggorokan berarti ilmu tenggorokan ilmu suara bagus, ajar enak, baca Quran enak, ngajinya enak, qori'nya enak, tuh. Itu ilmu masuknya di mana? Di tenggorokan. Di baru bismillah aja gitu udah. Allah. Ya. Kan ada dilihat. Orang baru bikin bismillah doang. Itu apa? Hati udah enak tuh rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau enakan mampunya pulas. Ya, Enakan mampunya pulas nggak tahu. ya, itu ilmunya nyangkut di tenggorokan, jadi kori. Ilmu nyangkut di mulut, asal dia ngomong aja enak. Coba ejek lu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu baru udah enak tuh. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air. Indonesia adalah negara kepulauan. Wah, masya Allah. Orang begitu udah enak tuh, udah bangun kita. Selama kita paham, bangun kita. Ilmunya nyangkut di mulut, ilmunya nyangkut di tangan, asal dia nulis tuh, masya Allah.
cakep banget tulisannya, kaligrafi, harganya miliaran, tidak masuk jadi kaligrafi, bagus, punya nilai punya nilai keindahan yang luar biasa. Setiap orang lihat, paham nggak paham, indah, dibayar mahal. Tuh, ilmu gitu. Kalau dia mau masuk ke dalam diri setiap orang yang belajar, macam tuh, masuk ke mulut, masuk ke tenggorokan, masuk ke tangan, masuk ke kuping. Dia punya ilmu, dia telepatinya tinggi. Kayak si buta dari Tuhan tuh, kupingnya wah, lantar sama buawung sama tawon beda tuh. Kedengaran yang dia, kupingnya tajam. Ya. Kupingnya tajam. Ada yang ilmu masuk dalam hatinya. Asal ada orang yang punya masalah, ya bicara dari hati ke hati, ya dari heart to heart, heart to heart. Orang biar kata masalahnya sudah benar, kalau dia udah ngomong sama dia, buka aja, buka. Yang tadi sama bapaknya nggak kenal, sama emaknya nggak kenal, sama saudaranya nggak kenal. Begitu sama orang yang punya ilmu, udah nempel di dalam hati, diajak ngomong heart to heart, dari hati ke hati, kebuka aja ada ilmu. Ya, itu ilmu. Makanya kita kalau punya anak di pondok sakit sudah potong ayam, bersyukur kepada Allah bahwa anak kita dikasih sakit, pertanda bahwa ada ilmu yang mau masuk. Bukan Bang Haji jangan habis bupak di orang pojok. Habis bupak di orang pojok itu mau buru-buru dibangun dengan pipi dah itu mana. Maka bisa jadi nyelam minum air comberan gitu. Ampun dah. Insyaallah. Jadi memang para tuan guru pun diberikan aturan-aturan untuk memberikan muatan-muatan ilmu, muatan-muatan pengetahuan kepada muridnya. Oh, ini muridnya belum bisa baca Quran, ya jangan diajarin tasawuf dulu, belajar baca Quran dulu. Belum bisa sholat, ajarin sholat dulu. Sholatnya aja masih bolong-bolong, bangunnya masih susah. Ya, diajari dulu, dilatih step by step, pelan-pelan. Makanya jadi guru itu gak gampang. Jadi guru itu susah. Resikonya dunia akhirat. Resikonya dunia akhirat. Karena nanti di akhirat pun ini si guru ditanya, tuan guru, apa ini murid ente? Iya, itu roman-roman kecil itu. Yang hanya paling belakang mulu misalnya, atau yang ngaji depan mulu misalnya begitu. Ini murid ente ini salah jalan nih, ente ngajarinnya salah dulu. Ya untung ada saksi. Untung ada saksi. Bukan ya Allah, bukannya salahnya si guru, bukan salah dia sendiri, salah dewek. Kenapa jangan gitu dulu? Jadi salah dinner, salah tangkap. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Kalau kita cuma sekedar guru-guru di dunia mah, tanggung jawabnya cuma di dunia doang. Emang keluaran mana itu bocah nilainya sampai 5 mulu, rapotnya jelek-jelek banget, nilainya jeblok, paling sampai situ doang tanggung jawabnya. Bila kalau belum ngaji, tanggung jawabnya dini wa dunya wal akhirah. Ya, di agama, di dunia dan di akhirat itu guru kan punya tanggung jawab yang luar biasa. Makanya kalau kita nggak mau menurut sama guru, kita mau menurut siapa lagi? Ya, menurut sama siapa lagi? Itu ada murid saking menurutnya sama guru, apa yang mobilnya disukain. Ya mobilnya disukain itu buat pemenangan Anies Baswedan apa 100 mobil, 100 armada disukain. Coba diumur parahnya begitu lah. Dia ada kayak mobil buat umur parah buat transportasi begitu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya. Kenapa? Karena mereka itu boleh menjadi dapat syak
di dalam ilmu usuluddin, ya. Jadi bisa jadi orang itu malah ragu. Maka di kampus-kampus di perguruan tinggi itu ada jurusan namanya jurusan falsafah. Jurusan filsafat. Tauhidnya belum mateng udah belajar filsafat. Kacau urusan. Dan memang kalau kita belajar filsafat itu, kalau kita belum belajar ilmu tauhid, bisa pindah iman itu, bisa lompat langsung cek. Bisa pindah iman kita, bisa lompat. Banyak teman-teman yang ngambil jurusan falsafat, untungnya mereka jebolan pesantren, untungnya mereka sudah belajar ilmu tauhid yang mantap, sehingga mereka tidak terbawa arus pemikiran falsafah. Karena falsafah yang diajarkan di dalam kampus-kampus atau yang dituangkan di dalam buku-buku falsafah itu falsafah macam-macam. Ada falsafah ekonomi, ada falsafah keuangan, ada falsafah pendidikan, ada falsafah ketuhanan, ada falsafah alam kubur, ada falsafah kenabian, ada falsafah malaikat, ada falsafatnya itu semua, ada filsafatnya. Itu tipis, bedanya tipis kulit ari, tipis, ya, tipis. Tapi akibatnya fatal, sepatal neraka. Sepadan neraka itu kalau kita belajar seperti itu. Makanya berapa banyak ya teman-teman yang belajar di falsafat, tawa-tawa dewek, nangis dewek, dipikir udah ketemu, ya, insya Allah. Akhirnya banyak yang depresi, banyaknya stres. Tetapi kalau sudah dibekali dengan ilmu tauhid yang mantap, ilmu tauhid yang kuat, insya Allah mereka akan mampu untuk mengimbangi pemikiran falsafah. Oleh karenanya maka Imam Ghazali pun mengharamkan falsafah, ya, mengharamkan falsafah. Imam Ghazali dengan ada falsafah terus perang dalam tulisan, perang dalam karya, ya. Ketika ilmu tauhid Islam melalui ilmu falsafat, maka Imam Ghazali bikin tandingannya, namanya Tahafutul Falasifah. Begitu Tahafutul Falasifah diserang oleh falsafah, dibikin lagi dengan tahaput. Tahafutul Falasifah. 2 kali, ya, penyerangan terhadap filsafat. Ternyata ahli filsafat itu kalah dengan ahli teologi, dengan ahli tauhid, kalah, ya. Rumusnya kalah. Walaupun filsafat itu logis, tapi filsafat yang dibantah oleh Imam Ghazali itu nggak bisa melawan logikanya, logika tauhid. Karena orang bertauhid itu butuh apa? Butuh akal, butuh logika. Karena la imana liman la aqlalahu, nggak ada iman bagi orang yang punya akal, yang punya logika. La imana liman la aqlalahu, nggak ada iman, ya, bagi orang yang nggak berakal, bagi orang yang akalnya nggak normal, yang akalnya nggak sehat. Karenanya maka iman butuh akal. Dan falsafat itu murni pemikiran akal, murni pemikiran akal manusia. Maka terjadilah ya segala macam bentuk keyakinan dan kepercayaan melalui seperti animisme, dinamisme, bahkan sampai kepada aliran komunisme, ateisme. Itu muncul berawal dari pemikiran falsafah. Maka kalau ada di antara tuan-tuan guru ngaji yang punya murid belum paham betul tentang tauhid, sudah diajari tentang paham-paham, ya, falsafah ketuhanan, falsafah alam kubur, banyak yang pada stres, atau bahkan mereka menjadi pelopor kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Buat kita nih di kata pengetahuan tauhid kita baru sekedar ya 50 aqwaid doang kita bisanya. Belum kalimat. Satu sifat Allah pun mungkin kita belum dapat, seperti Allah bersifat wujud. Wujud itu
itu wajib bagi Allah, bersifat wujud, artinya ada, mustahil. Iya. Iya, ada. Dalilnya di rumah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan isi antara 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka patut bagi mukmin mutakin ditanya. Maka patut kudunya mak, bahasa Betawinya kudunya mak gitu. Orang yang percaya, iman, yakin kepada Allah itu wujud, dia kudu ingat kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap kejadian. Kita belum bisa ingat kepada Allah di dalam segala situasi dan kondisi, belum bisa kita ingat kepada Allah. Ya. Ingat lagi susah Apa doang. ingat? Allah itu susah doang. Lagi susah doang ingat. Iya, ingat apalagi susah doang. Nih, tahun-tahun begini nih, kita punya duit yang kita rencanain itu duit kita buat sedekah ke fakir miskin atau buat jalan-jalan ke puncak. Puncak. Jadi kita pikirin, kita program Puncak banyak kan. jalan-jalan ke puncak. Ada nggak kira-kira yang punya rencana jalan-jalan ke kuburan? Nggak ada. Iya. Kuburan mana dilibatin aja. RPTP bikin program tahun baru kita jalan-jalan ke kuburan, ziarah kubur, tahun baru ziarah kubur. Belum kedengeran. Ya biasa kemben mulu sih sampai puncak ini kemarin. Ya. Biasa kemben mulu di rumah. Di situ saja sudah terlihat bahwa kita belum ingat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Lagi kaya kita lupa kepada Allah, lagi susah baru ingat kepada Allah. Kadang-kadang susah lupa sama Allah, kaya lupa kepada Allah. Artinya apa? Artinya daya serap pengetahuan kita tentang keyakinan kepada Allah masih sangat lemah. Masih sangat lemah. Itu baru satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh si pengarang kita diajarkan wajib bagi mukmin mutakin bahwa ia ingat kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap kejadian, artinya atas tiap-tiap situasi dan kondisi. Ya, belum bisa kita masih ini status awal. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kalau lagi susah, lagi kesal. Kalau lagi kaya, lupa gitu. Tapi kalau di sana ingat aja mah Allah ya. Sono. Iya. Iya. Sono. Bagaimana kita ngomong sama Allah setiap hari, setiap saat kita mendengarkan orang-orang yang berzikir. Kita menyaksikan orang-orang yang berzikir duduk dengan khusyuknya, yang bertasbih, yang bertakbir, yang tadarus. Lalu dan ayat suci Al-Quran di toko-toko, di ruko-ruko itu diputar terus ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita jalan terus sepanjang toko. Iya. Ada beneran. Nggak ada kucing garong, nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada. Belum nemuin ada kali cuman belum nemuin. Tahu menemuin enggak? Iya. Belum ada. Ingat. Ya udah kayak gitu aja. Kita lewat masjid, orang berebut main duluan datang ke masjid. Ada yang setengah 12, ada yang jam 11, ada yang kagak pulang dari habis bayar subuh kagak pulang, bawa bekal. Atau nggak bawa bekal, udah ada aja tuh orang yang nganterin korma, nasi roti. Udah ada aja tuh. Ada yang udah habis subuh mau ambil coba.
apa itu, apa asal, apa yang mau bisa, habis bisa baru pulang. Kita dibangun lagi tahajud, dibangun, ya berangkat ke masjid, dia tahajud, dia sembahyang, begitu seterusnya. Ya. Begitu kita lihat Ka'bah, hati kita rontok, hati rontok, bus, bayangkan saya. Begitu di Madinah, masuk kelompok, kita ketemu Muhammad Rasulullah. Girangnya dari luar tahu dan Muhammad. Begitu ziarah Nabi, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, kita belum sampai mengucapkan salam, hati kita udah segan, mulut kita udah segan, hati kita udah menangis. Ya. Semakin sering kita kesana, semakin apa? Semakin rindu, semakin berpanjang terus. Insyaallah. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir pada malam hari ini Allah kasih mudah, Allah kasih gampang untuk kita datang ke ziarah Makkah Madinah, bil haji wal umrah, bila di sana. Amin. Buat bapak-bapak, buat teman-teman yang besok bulan Januari dikasih rezeki yang Allah banyak, yuk kita berangkat bulan Februari, habis nyoblos. Ya, nyoblos tanggal 14, tanggal 15, ciao. OTW Mekah, OTW Madinah. Ayo, ya santri. Alhamdulillah teman-teman, ya udah ada sekitar 40-an. Bulan Januari. Sekitar 40 Januari, bulan Februari. Ya. Kan nyoblos tanggal 14 Februari, itu tanggal 15 Februarinya teman-teman ya ngajak saya berangkat Mekah Madinah. Mudah-mudahan dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo, yang ada yang rezeki, ya yang buat tahun baru tangguhkan, jangan dipakai buat tahun baru, tapi buat berangkat besok bulan Februari. Amin. Ya rabbal alamin. Ya kalau tiap pertemuan didoain, kemudian punya semangat, punya cita-cita, kan siapa mau urusannya. Luar biasa ini. Luar biasa. Salawat jangan putus di hajat jika lulus, amal soleh yang bagus masuk surga Firdaus. Mau apa? Selawat. Mau punya mobil, selawat banyakin. Mau pergi haji, selawat banyakin. Mau pergi umroh, selawat banyakin. Ya, banyak aja selawat. Jangan niat buat pergi haji, jangan niat buat pergi umroh. Enggak. Baca aja selawat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu karena nanti berwasilah padanya. Mintalah kamu kepada Allah dan berwasilahlah kamu kepadaku, kata Rasulullah. Nah, itu adalah salawat. Salawat itu adalah bagian dari wasilah kita kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Salawat. Enggak susah apa. Sallallahu alaihi wasallam. 1000 dan 1000. Sehari 1000 cuma 10 menit. 1000 cuma 10 menit. Waktu asar tinggal 10 menit lagi. Pas. Begitu 10 menit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Masuk waktu asar 10 menit. Kalau kita main handphone tuh kita ngetik kadang-kadang setengah jam belum habis. Cuman komen ketawa. Sendirian. Ya. Ada gambar ketawa. Karena tawa kita kalau kita di handphone tawa kita diwakili, tawa kita. Nanti sudah diwakilin. Ada gambar tawa, ada gambar nangis. Diwakili tuh. Tawa diwakili. Makanya dengan adanya handphone sifat-sifat kita kelihatan. Orang bisa tebak, orang bisa baca. Apalagi kita pasang status. Ya. Kita lagi galau, kita bikin status itu mau benar-benar lagi galau ya. Ya. Status.
Stat itu adalah undang-undang, stat itu adalah sifat. Us itu as, bahasa Inggrisnya US artinya status, artinya kepribadian kita. Makanya status itu dibikin oleh mereka dengan istilah status, artinya kepribadian kita. Maka setiap orang yang bikin status emang kepribadiannya begitu tuh. Betul nggak itu, Pak? Betul. Benar nggak itu, Pak? Benar. Iya. Gara-gara status berantem. Jadi gara-gara status jadi berantem. Itu status. Tawon. Ada bagi status. Ternyata selingkuh itu sulit ya. Berarti dia coba-coba mau selingkuh tuh, cuma ditemplak sama bininya. Oke. Iya. Ya, ada yang alhamdulillah hari ini usaha dagang kuliner sedang dapat barokah, banyak pembeli. Berarti lagi laris tuh usahanya tuh. Ya, lagi laris. Lagi bisa terus. Ya, daripada kerja kagak, yang gaji juga kagak, mendingan juga lontang lantung aja. Berarti kerja lagi lontang lantung tuh nggak punya kerjaan. Makanya tulisan status kepribadian kita. Ya, stat itu undang-undang, stat itu kepribadian, as itu kami kita. Jadi status adalah kepribadian kita. Ketahuan di situ tuh. Ya ketahuan. Artinya kita sendiri yang kasih tahu orang lain. Oh, statusnya lagi makan rujak. Mau jadi rujak itu. Tapi ada juga kadang-kadang rujak orang dipotong. Rujak orang dipotong. Status lagi ke sama mertuaan tadi. Iya dong. Ada sama mertua bikin status. Gitu. Itu guru kalau dalam syariat Islam boleh nggak sih itu begitu? Bikin status begitu? Ya, yang tidak menyakiti orang lain dan tidak membuat orang lain menjadi sakit hati. Kalau statusnya dakwah, misalnya ngajak orang, ya statusnya bangunin sembahyang suruh, statusnya ngajak ngaji, statusnya ngasih informasi, ada undangan pengajian majelis maulid, mumpung lagi nih besok malam Senin ya ada acara maulid, malam tahun baru bikin acara maulid di Manisahim Al-Baza, Cengkareng belakang Pedongkelan ya, Cengkareng belakang Pedongkelan, lewatnya ya dari Cengkareng sini masuk pasar ya, pasar Cengkareng terus ke Bedeng ya. Jadi belok kanan lurus, belok kanan lagi dikit, ya di tempatnya kalau ya orang tua kita Bapak Haji, terus Bapak Haji Ridwan, anaknya Ustaz Agus, ya, Ustaz Agus, boleh kita bisa hadir. Amin. Dan juga insya Allah mudah-mudahan bisa hadir. Tahun baru. Kalau kita mau hadir ya, boleh kita bareng-bareng ya kalau mau hadir di sini. Jam 10 kita berangkat jam 10. Sebab kemarin saya juga diminta untuk isi acara. Pas banget itu. Ya pas banget. Pas jam 12 selama jam 12 pertama dadur. Jadi apa segala macam petasannya numpang. Awal coba dulu. Kalau sabu itu tas kalau berhenti kita lagi bikin acara mau Ini tahun baru besok dia bikin mulut gitu. Bikin mulut. Iya, bikinnya memang setiap malam tanggal tahun baru ini bikinnya. Ikutan baru malam. Iya. Kalau kita baru berangkat boleh janjian, boleh kompoi, boleh kumpul di sini Kita bareng. kumpul bareng-bareng di sini. Cuma dipikirin pada pakai jamu. Jadi bawa Goreng kan pakai jamu Jadi mulu. bawa insya Allah Jamu makanya aja. bully ya Jamunya please. juga. Makanya boleh insya Allah bilangin Pak Haji ya buat khusus teman saya Pulau Santri siapa yang Rame boleh banget jamu bukan doyan. boleh di ayam boleh dari boleh kambing insya Allah ya.
berangkat Jarang adanya itu ya. mudah-mudahan kalau saya nggak ada apa namanya nggak ada acara lain gitu, Iya. acara juga yang ngajak apa namanya acara-acara lain, acara zikir, acara istighosa. Jarang bang. Kemarin sih abang saya Baru ketemu udah udah kita ingin bikin istighosa dipanggil lah, kita. bikin istighosa. Ada durian istighosa bisa juga makan durian, mantap. Enak banget. Keren banget. Iya. Pokoknya kalau misalnya mau tolong modal sini barang-barang ya. Kalau barang-barang bagi kita insya Allah Enak. nyasar barang-barang, nyasar barang-barang gitu. Nah, amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Malam apa jadinya? besok malam Senin. Nih. Tahun baru. Kalau tahun malam kalau mengikut saya ke Kalimati itu. Kalimati enak. Kalau orang Kalimati mah cebur nggak mau apa Kalimati. Kan mati. Ya, pengajian subuh, ya, subuh jamaah di sana, kemudian tausiah, kemudian udah makan, biasanya soto betawi, sate kambing, sate ayam biasanya subuh. Kalau sarapan pagi kita mati. Wah, kendaraan di jalan. Boleh menjadi dapat syak di dalam ilmu usulul, malah boleh menjadi mereka itu dapat sangka apa-apa di dalam zat Allah Ta'ala atau sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Ya, bisa jadi orang-orang seperti itu ragu kepada Allah, ya, mikirin zat Allah, ragu kepada Allah, mikirin zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus. Maka dengan demikian itu boleh menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah. Ya. Padahal dia keliru suka hatinya dengan sangkanya itu bahwa dia telah mengerti betul-betul, maka bahwa sangkanya itu dapat daripada jahilnya dan dari tiada ada akalnya jua adanya. Terus kalau kita belajar ilmu tauhid terus kudu pakai guru, jangan cuma sekedar baca buku, cuma sekedar baca literatur, kita nggak paham. Ya, bukan gurunya. Ya. Dia belum punya guru. Dulu punya guru. Kalau kami dulu di kampus ya kayak gitu, belajar sendiri, perpustakaan baca aja set. Kalau kita belum punya dasarnya, ya udah kesasar. Kalau udah ada dasarnya, cuma sekedar pengembangan. Dan kalaupun dalam pengembangan itu ada sesuatu yang salah, kita tahu. Ya kita tahu. Ini teman-teman yang pada pintar-pintar itu mainnya di perpustakaan. Kalau saya main di perpustakaan bukan dengan baca, bukan. Lantaran kalau masuk perpustakaan dapat minum gratis, dapat makan gratis. Itu tuh saya mengartinya. Antara saya mah kuliahnya bawa duit 1.000 perak dari sini sampai Ujung sampai Jambu 200 perak naik mobil angkot. Dari Jambu sampai Mbak Bulus ke P bolak-balik 200 sama 204 400. Lantas sampai Ciputat cepet bolak-balik 200 400 600, sisa berapa? 400. Sisa 400, ditabungin 400 perak. Kalau kita jajarin habis ya. Kalau kita habis sisa 400. Solusinya bagaimana? Solusinya puasa. Bukanya bagaimana? Bukanya
pakai air keran wudhu, kumur-kumur 6 kali, telan 3 kali, lepehin 3 kali, akhirnya ketahuan. Untung yang nangguin tuh, yang nangguin ya udah perempuan cakep, cantik, kaya, punya restoran, kan gurih. Gurih ya? Semua gitu. Gurih. Gara-gara dia tahu, akhirnya setiap maghrib saya dibeliin, dibungkusin nasi padang spesial. Karena saya suka sambal dan kasih sebanyak-banyak ke sambal. Sama juga kan? Sama itu, sama itu temen. Kan makan menjun. Hah? Kan makan apa yang mati? Tahu? Makan apa yang mati? Kagak, ya. Kalau dia makan udah makan. Oh iya. Kita makan sendiri, asal orang pada rapi diri doang, baru makan. Berarti jadi demen kali. Ya biasanya orang kalau bagi demen Iya. gitu ya. Iya udah mati. Dari zaman jajan orang kalau demen mah kadang dibagi aja, kadang-kadang dibagi buang. Iya. Apalagi Bagi. bagi pengalaman tuh dari zaman Nabi Adam, orang kalau benci sama kita bakal bagi. Baru bagi lihat yang melengos. Buru-buru bagi makanan, buru-buru bagi minuman, buru-buru bagi berkat. Iya. Iya. Dia lihat kita aja, melengos ditanya dia lagi nyaut. Namanya orang lagi apa? Lagi gede. Lagi gede. Dibagi namanya dibuang, dibagi. Tapi kalau dikasih duit mah tetap ambil. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Sebagai manusia jadi kita kudu belajar dan cari guru, dan gurunya yang jelas. Gurunya punya guru, gurunya punya nasab guru. Minimal gurunya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sampai kepada sahabat. Nasab gurunya nyampe kepada sahabat atau nyampe kepada Rasulullah. Otomatis kalau nyampe kepada sahabat nyampe kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari gurunya ya. Dan jangan sampai kita salah milih guru, jangan ya. Ada yang di rumah sifat 20 buang mulai jangan pakai sifat 20, pakai omong gua aja nih. Itu teman saya kemarin tuh bisa bilang jangan ikuti dia itu. Ustaz, enak Ustaz. Orang yang penampilannya sederhana, tapi ibadahnya kalau malam, gitu. Iya, tapi itu ada rumus-rumus yang nggak beres. Udah pindah bagi sabun aja pindah. Sifat 20. Gitu. Tiap ngaji bagi sabun, tembakau pindah. Sifat 25 pakai. 20 kan nggak dipakai. Pindah mimpi. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngikutin terus. Kalau menurut saya bilangin udah jangan bang, tinggalin. Sampai tinggal rumahnya doang belum dijual. Aset usahanya dijual. Buat apa? Itu buat memenuhi permintaan gurunya. Kalau ente mau sukses dalam urusan ini, ente kudu ngasih mahar 20 juta. Ente kalau mau ini, ente kasih mahar 50 juta. Kasih aja. Lah kalau di Urfa nih, katanya bapak-bapak kalau sukses kasih mahar 100 juta, besok kali ngaji. Boro-boro. Dari ngaji besok. Ngeriak. Tinggal ikan doang di baris. Tapi itu tadi tuh 10 juta, 20 juta. Udah 300 bedaknya kagak ini. Dahsyat. Saya pengen belajar ilmunya kayak begitu tuh. Buat apa? Buat supaya jamaah taat, suruh sembahyang, suruh sedekah, suruh berbakti gitu. Ya. Jangan curang, suruh jujur gitu. Tapi biasanya kalau ilmu itu pokoknya malah lagi sebenarnya bisa kayak jujur lagi kalau begitu. Ya. Loh, Masya Allah. Ujung-ujungnya udah habis-habisan datang lagi. Muka udah kusut. Udah kusut, udah domain mulu sama bininya. Udah diusir sama bininya, istilahnya tuh udah gak punya apa-apa. Udah kembali lagi kepada Allah. Tawakal, tobat, minta ampun kepada Allah. Banyak istighfar.
Apa? Nanti Allah akan kembalikan jalan hidup kita seperti semula. Alhamdulillah. Sekarang udah normal lagi. Bahkan yang tadi aset yang dia jual orang, sekarang dia udah beli lagi. Udah beli lagi. Ingat semuanya kembali pada Allah. Ya Kayu, Ya Kayu, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah aja udah. Balik lagi ya ke pelajaran sifat 20 ujung-ujungnya bilang emang ternyata ya kata begitu, emang sifat 20 juga ya kata begitu benar. Emang dari yang dulu dibilangin apa? Makanya orang yang rada-rada nekat. Kalau udah katanya kedengaran dari orang, tapi kalau udah mentok balik lagi. Ya kan biar aja itu ya mentok balik lagi. Alhamdulillah. Karena itu maka kita belajar untuk jangan punya cita-cita saya mah paling penting udah ngaji mulu dari kecil ngaji mulu capek banget, jangan khawatir nanti habis ngomong kayak gitu lantas nggak ngaji lantas mati. Udah nggak jadi murid juga berhenti ngaji berhenti. Nah, makanya kita ini kita semuanya ini saya sarankan, kalaupun ada di antara teman-teman yang nggak suka sama teman sebelahnya, tapi kalau ngaji mah ngaji aja. Kalau ngaji mah ngaji aja. Emang apa urusan teman sama ngaji? Iya. Nggak ada urusannya. Wah, ada kira bukan ngaji kan? Iya. Kalau segitu bukan aja. Ada yang bang uang bukan aja. Oh ada Jinawi ya, bukan aja. Entar kalau kita biasanya begitu, kita ngaji di mana juga begitu. Ngaji di 7 lapis langit juga begitu juga. Ya ternyata ada majelis taklim 7 lapis langit gitu. Ngajinya naik buruk, naik buruk. Teman-teman begitu juga akhirnya. Ya. Banyak begitu juga. Pokoknya mau pindah ngaji kemana juga orang model begitu mah tetap ntar di tempat lain juga begitu juga. Pasti dah begitu. Makanya saya mah teman-teman jangan begitu. Jangan begitu lah. Biar kita dibuat sama guru juga lempengannya di mana ngaji aja. Itu mau dibikin kan nggak apa-apa. Ya. Iya. Iya gitu kan ya. Iya. Ini mah bayangan dia pikir jauh. Emang ada orang gitu ya. Ada. Berbuat sama guru tapi ngaji aja gitu. Ada juga. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, penting buat kita itu penting buat kita. Kalau bosan mah nggak apa-apa ya. Nah. Kalau bosan mah. Ngaji bosan. Iya. Kan dulunya ngaji mulu, di demen banget guru itu, kerja bosan nggak ada. Dia baru ngaji lagi. Terus saya sarankan juga. Kalau kita ngaji nih. Iya. Biar tuh guru kita ketemuan, kita jangan ketemu guru. Iya. Biar tuh perilaku guru nanti bentar itu ada ayat segera ala ustaz, guru sabar sama kelakuan guru. Guru sabar sama kelakuan ustaz. Ada ustaz guru yang jujur banget. Ada nggak? Ada guru jujur seperti itu. Kata aja udah. Kita yang mau alat tongkos, tongkos lo. Jangan aja. Bagaimana gitu? Ada yang kagak. Jakarta aja. Emang kata orang hitam. Hitam kan. Cibuluk. Lu mah jalan gitu. Untung masih hidup tuh. Buluk-buluk. Iya, guru juga begitu emang. Ada gitu. Ya. Tapi walaupun begitu tetap itu adalah guru. Jangan kita benci, jangan kita omongin. Ntar kalau kita ngomongin guru kita, besok kita pindah kali kita ngomongin lagi aja guru kita. Makanya saya mah kalau ada teman-teman nih, ya, Bang Haji, saya udah mana-mana ngaji, Bang Haji pengalaman ngaji saya udah kanu. Cuman Bang Haji doang guru yang paling enak. Iya, cuman Bang Haji doang guru yang paling enak. Pokoknya saya kagak dapetin guru dah, kecuali Bang Haji doang. Dalam saya, gitu. Nah, udah nih, begini kita kudu waspada nih. Iya. Waspada. Besok dia bakal ngomongin kita. Iya. Besok dia bakal ngomongin. Pokoknya lu mah jangan lagi menjenguk sedang, pusat deh. Tampangnya doang.
Kelihatan namanya kayaknya orang yang jujur banget, munafik, suwek. Entar diomongin tuh saya sama gurunya yang baru misalnya. Iya, ada guru baru. Entar gurunya yang baru juga diomongin lagi. Gitu. Saya masih catat si Anu yang kalau ngomong tuh Ustaz Tuhan, ajarnya paling bagus, sistemnya begini. Saya mah kalau ada orang ngomong kayak begitu dalam saya kepret begitu. Ya, besok kalau ngomongin buah gitu. Oh, itu mah bisa boleh dicatat tuh nomor 1 si Anu, nomor 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya. Tuh pasti nih. Asal kita ngomongin gurunya, kata guru yang pertama dia ngomongin sama saya. Dia ngomong begitu, jadi Anu berdua itu guru yang pertama dia ngomongin mana dia begitu. Sekarang nanti udah ngomongin mana ya gitu. Cuma guru ngomongin. Ngomongin mana ya? Dia nggak tahu kalau dia itu teman aneh, gitu. Dia nggak tahu kalau dia itu teman saya, teman aneh nggak tahu dia ngomongin apa. Kami nggak percaya sekali. Anak yang percaya. Kenapa? Memang itu orang hidupnya ngomongin guru. Bukan kebaikan dulu, kejelekan guru. Gua kata guru gua jujur kali. Menafinya. Ini mah, ini mau menghadapi tahun baru nih. Jangan sekali-kali. Itu cuma gede aja. Jangan jelek-jelekin guru di depan guru yang baru. Entar guru yang baru juga jelek-jelekin lagi. Kalau saya mah ya pengalaman di mana-mana begitu ya. Yang begini apa biasa gue ngomongin di sini. Tapi dia puas, apa yang dia mau? Ya kita kasih aja cepat. Dia ngomongnya benar. Jadi dia ngomongnya bukan ngomong-ngomongan kosong, benar. Iman yang saya sampaikan teman-teman begitu ya. Biar kita benci sama teman kita dalam bentuk majelis, tapi kita jangan benci kepada majelis, jangan tinggalkan majelis. Kalau kita sudah berani meninggalkan majelis karena benci kepada teman, besok kita bakal tinggalkan majelis berikutnya karena kita benci kepada teman, apalagi kepada guru ya. Karena berkahnya kita tuh karena guru. Kalau istri berkahnya karena suami, kalau anak berkahnya karena orang tua, kalau murid berkahnya karena guru. Dia ketus banget tuh guru, dia judes banget tuh guru. Jadi itu guru kita, ya. Itu guru kita. Parah guru itu guru kita. Itu wayas biro ala ustazi kudu sabar sama guru. Apanya? Perilakunya, pengajarannya. Kadang-kadang kita mau ngaji, disuruh maju. Mau ngaji dulu, ayo mau ngaji, bukan maju, disuruh maju. Dulu disuruh ngabuin dulu. Ada saya punya ngabuin Pak. apa namanya itu ada santri dari Sulawesi. Pengalamannya begini, Abi. Pengalaman saya dari pertama saya masuk pesantren. Begitu masuk pesantren itu gurunya baru bangun. Dia begitu masuk agak ngaji, ngantuk, nemplong, lester, batu. Udah tuh sampai pesantren jadi kan sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, pindah ke tempat lain. Saja nyampe pesantren itu pesantrennya baru bangun lagi baru, lagi, Dia disuruh lagi. Dia nggak ngaji gini, cuma ngaji dengar doang, sambil itu sambil. Sampai jatuh itu saya diukur pala belum nyampe, jatuh di lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Subhanallah, bilang ente mabruk, berkah ente. Masya Allah, jarang santri model kayak ente, asal masuk pondok dapatnya kerja, masuk pondok dapatnya gawe, masuk pondok dapatnya kerja bakti. Mabruk ente. Masya Allah. Ya bulan Rejab ngomong kayak gitu, bulan puasa dipanggil jadi imam terawih di Papua. Tahu sendiri Papua mah negara jor-joran. Beda tidak suka. Ya Papua negara jor-joran.
Kalau kita jadi imam tarawih di Papua, pulang bisa beli nova baru. Hah? Iya, pulang jadi imam dari Papua. Iya. Itu pulang kita ke rumah itu bisa beli Innova baru. 5 juta itu semua 400 juta atau 300 juta baru. Oh, imamnya. Hah? Wah, bukan yang pakai baju orang. Jadi rumah emang negara kaya. Negara kaya. 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 Walaupun miskin. Dengan tuan-tuan imam segala macam tuh, masya Allah luar biasa. Hah? Difasilitasi, diberikan apa namanya transportasinya, masya Allah. Itu Imam Syarani, ya di Imam Syarani yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Imam Syarani, polis, dia mah punya langganan tiap Ramadan terawih di Papua. Pulang-pulang beli apa? Pulang-pulang beli mobil baru. Nah, diberikan, ditransportasikan, dijamin, ya, dijamin. Dan ini saya ceritain juga, ini baca dijamin sama Allah Rasul. Karena gurunya senang sama dia, gurunya demen sama dia, gurunya suka. Iya. Agak bikin kesal guru, nggak bikin gede guru demen aja bawa sama dia. Itu nggak itu ya. Itu di luar akal kita itu. Ilmu masuk aja ke situ, masuk. Suaranya mengerbel, mengajar apa sih? Semua yang diajarin di sini tuh, kalau orang baca Quran dia udah bisa itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Makanya sampai di Imam Sono gaya apa ya? Bisa. Subhanallah. Itu syarat dalam rangka menghadapi tahun baru. Ya. Kalau ada di antara kita yang punya sifat kayak gitu, buang udah jauh-jauh. Iya. Buang. Kalau sama saya boleh Mas Imam, dikit boleh, benci boleh, ya dikit boleh, benci boleh, bukan boleh, ya, boleh. Tapi kalau lewat tanya, saya jawab. Kalau saya nanya, jawab gitu udah. Marah boleh, kesel boleh, jengkel boleh, marah boleh, gak apa-apa. Jawab, Assalamualaikum, jawab. Salam. Atau kalau sudah duduk, jangan lewat. Waalaikum, guru, pakai kata terserah. Assalamualaikum, guru. Saya jawab, waalaikumsalam. Misalnya kalau orang Pandeglang manggilnya Abuya, misalnya kan ada Abuya Dumiati ya gitu. Gak apa-apa sama. Assalamualaikum buaya. Buaya, gak apa-apa. Waalaikumsalam. Buaya. Gak apa-apa. Betul tuh, Assalamualaikum. Orang-orang manggil Abuya ya, manggil buaya. Assalamualaikum buaya. Jawab pasti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya masih punya adab salam. Ya, masih punya adab salam. Ketemu gitu. Terus buat saya ini mah buat saya kalian jawab benar-benar masih suatu mereka. Tapi di lewat, waalaikum buaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Atau orang biasa manggil, wah kalau yang modal dunia panggil kiai nih, wah udah keren bener nih enggak, sorbannya, mantap bener nih enggak, bagi bagusnya, wah oke juga, bisa panggil kiai kalau marah sama saya marah nggak apa-apa, boleh, jengkel boleh, begitu lewat masuk lagi marah, nggak manggil kiai, assalamualaikum kiai, bukan kiai, kalau ada kiai, ada kiai gitu, nggak apa-apa. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masalah. Yang kedua yang berikutnya, karena kita akan menghadapi tahun-tahun pemilu. Pemilu. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian dan jangan kita mencampurkan urusan kita kepada orang lain atau orang kepada kita.
ini, jika ada di antara kita orang yang suka dengan nomor 1, silakan, dan biarkan orang nomor 2, dan biarkan orang nomor 3. Jadi jangan gara-gara 1, 2, 3 lantas itu tadi marah. Kalau jenayahnya dia mengikut kita gitu bagaimana? Iya, kalau jenayahnya gue gitu deh, ya apa-apa itu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mau ngincingnya nyoblos berapa? Enggak, saya mau nyoblos amin aja udah waktu itu. Jangan bersatu mah, ayo ikut kalau semua. dia mau nyoblos amin saya enggak. Iya. Jangan beramin ya begitu. Bisa begitu. Wah, apa saya mau promo, ya, oh saya kagak, saya mau ganjar, yang biar, biarin. Ya, saya kerja. Ya, ada untungnya ributnya, ada untungnya kalau nyoblosnya mah ada untungnya juga. Kita menjalankan hak-hak kita sebagai warga negara. Ya. Kalau mau tahu, mau nyoblos aja, paling dipilih juga, amin, nggak apa-apa. Tuh, ganjar, nggak apa-apa. Dan pilih misalnya itu Prabowo, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, itu ngopi bareng-bareng aja. Makan bareng-bareng. Dia pakai jangan. Ini kita umat Muslim yang belajar. Kalau nggak belajar sekali, kita belajar ngaji. Ya, belajar. Ya udah, jangan jelek-jelekin, jangan nangkap satu yang jelek-jelekin kan. Yang lain. Udah, emang kita sukanya simpan aja ya, jeleknya simpan aja cakepnya, memang kita seringnya begitu. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat seorang pemimpin sesuai dengan masyarakatnya. Ya, sesuai dengan masyarakatnya. Kita kepengen punya pemimpin yang Islami, tapi masyarakat Islamnya nggak pengen, dia nggak dikasih sama Allah, nggak diangkat nggak sama Allah, dia dikasih sama Allah yang dia nggak Islami. Seperti itu. Ya. Ini penting bagi kita, penting mengatur kita. Ya. Jangan nanti gara-gara itu akhirnya nanti hilang suara. Kenapa? Amin dari ngaji. Ya amin nggak dari ngaji. Jadi ada komunitas amin, ada komunitas Prabowo, ada komunitas Ganjar. 10 orang, 30 orang yang ngaji. Kalau mengajar dengan gurunya, misalnya Prabowo atau misalnya Ganjar atau misalnya Amin, yang lain Allah mau bisa ya, guru kita tidak sesuai dengan visi dan misi kita. 10 orang lewat. Jangan. Cuma bebas, ya, bebas. Siapapun mereka bebas. Jangan saling mengolok, jangan saling mengejek. Bebas saja. Kalau mau banyak aja, nggak apa-apa banyak mah. Iya. Banyak nggak apa-apa. Tapi jangan konyol. Jangan konyol, aja konyol. Kan ketuaan lu ikut gua. Iya, semuanya lah. Seperti itu. Dalam mereka menghadapi tahun pemilu yang kita harus tegakkan adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Tuh, yang penting sesungguhnya menjadi bersaudara. Ayo saling bersama. Karena memang kita semuanya diciptakan oleh Allah dari perbedaan. Kalau dari perbedaan, pada adatnya yang muncul kita nih. Emang kita lagi perempuan, kalau kita lagi perempuan, sama nggak lagi sama perempuan? Namanya apa? Beda. Karena adanya perbedaan, maka lahirlah kita. Coba kalau emak kita perempuan
bapak kita perempuan. Sama gitu? Sama. Sama, lahirnya kita? Pada ada terakhir ya? Kagak lahir. Maka Allah jadikan kita ya min zakarin wa unsa. Allah juga kita dari perbedaan min zakarin, zakar laki-laki, wa unsa perempuan. Beda tuh laki sama perempuan, beda nggak? Beda. Lahir namanya Siapa? anak, lahir namanya anak juga beda juga, ada laki ada perempuan, gitu. Ya. Itu gitu, makanya nanti kalau kita punya sikap sesuai dengan pemahaman ayat ini, aman-aman aja. Iya. Aman-aman aja. Begitu kita dilahirkan dari perbedaan, berubah laki, berubah perempuan, berubah ada 12 anak. Yang pada ribut itu padahal lahirnya dari perbedaan. Dari perbedaan. Enggak bakal itu. Kenapa? Karena mereka paham ya, kita semua terlahir dari perbedaan. Dari emak kita dan bapak kita. Kalau bapak kita laki, kemudian emak kita laki juga, ada tidak lahir kita. Tapi kalau pada berantem mulu mah wajar kali guru ya. Iya, kalau pada berantem mulu juga emang kita dari yang berbeda. Iya. Cuman kalau orang memahami bahwa perbedaan itulah yang menghantarkan kita kepada kebersamaan. Oh gitu. Iya. Berantem. Jadi perbedaan itu yang menghantarkan kita kepada kebersamaan. Ini yang namanya apa ya? Panda. Tuh. Disertakan ini sepanda. Bisa nggak? Bisa. Emang kenapa sih pada bisa angkat ini? Kompak bareng. Karena adanya perbedaan. Namanya apa? Jempol. Ini, Tinggi. ini, oh sama. Namanya aja udah beda. Maka dari perbedaan menghasilkan keuntungan. Dari perbedaan itu. Makanya kalau kita hidup semuanya ada dalam perbedaan, itulah sesungguhnya kebersamaan. Jadi jangan jadikan perbedaan itu untuk menghancurkan persamaan. Jadikan perbedaan itu untuk mempersatukan persamaan, untuk bersatu dalam kebersamaan. Ini kalau ada perbedaan, kalau tangan kelingking semua bagaimana ceritanya? Ya, lah orang jelek semua, tangan kelingking semua, hei, gelek, dikitun, kelingking semua. Iya. Ada orang kaya nyumbang 1 miliar, kita gini, marah ya. marah, tangan kelingking semua. Berarti nggak ada yang cakep, ya. Betul nggak ya? Iya. Orang nyumbang 1 miliar, Yang kelingking. Orang kaya pelit banget pokoknya. Kita punya makanan roti beres, dia minta juga. Bagi mau. Ya gua, dia punya duit buat beli roti cakep, roti kasih lagi makan, dia minta. Begini apa begini? Jempol apa begini? Kelingking. Kontrakan bayaran nih minta. Karena perbedaan. Bagi. Masih kok. Ini masih mau kasih. Yang aku nyumbang poblok, yang aku nyumbang pasir, yang aku nyumbang semen, yang aku nyumbang batu bata. Emang sama itu pasir, batu semen, batu bata? Nah, ya. Beda. Begitu ditaruh semuanya, sama rata, semua jalan di situ, semua lari di situ. Itu hidup gitu. Besok kita begitu. Sampai situ. Besok kita begitu. 1, 2, 3, mau 1, mau 2, mau 3. Nanti Allah yang nentuin siapa yang jadinya mau cara dengan jujur kayak mau cara dengan curang yang penting namanya jadi karena memang Allah kehendaki itu jadinya namanya dengan cara kayak begitu. Kenapa? Karena memang masyarakat namanya begitu. Karena Allah
tidak memberikan kepada masyarakatnya, masyarakat nggak mau. Kita jadikan kalau bahasa kami, kita miskin. Allah kasih kita miskin. Kenapa? Karena kita mau miskin. Kalau kita mau kaya, kita rajin, kita tekun, kita istiqamah, gitu, ya. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun Dia sama kita, tapi Allah masih memberikan kebebasan kepada manusia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak berubah nasib suatu kaum sampai si kaum itu mau berubah nasibnya sendiri. Hebat, Allah ngajarin demokrasi juga. Ya, itu alasan Allah ngajarin demokrasi. Semoga ya nasihat ini bermanfaat buat saya yang nyampein dan buat kita semua yang dengerin dan yang mau ngambil. Amin ya rabbal alamin. Berarti diri kita sudah kata seperti kata. Kemudian karena udah hatam nih kita boleh makan jagung. Ya. Boleh makan? Boleh makan jagung, boleh nangkap ayam dah. Nah, ya boleh nangkap ayam, boleh apa depan ayam begitu. Ya, dia jangan banyak dah. Makanya di bawah seceker, makanya di bawah sepala, ya dari bawah seher, ya enggak. Potong halus-halus, godok, kayaknya sompreng, kasih bumbunya enakan dikit, gurih ya kira-kira. Ya, ini mah kalau bicara donatur yang mau, ya boleh tuh bikin ayam kuning besar tuh, atau ayam goreng tuh, atau ayam Kentucky tuh misalnya tuh, mau udah matang dah, mau udah matang, atau kalau istri saya mau mulai ya kasih mintanya, atau yang lain mau bawa aja tuh, yang jagung. Ya, dan ini mah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ini baik lagi kita berada di dikit. Insyaallah mudah-mudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa ighfirli amin. Ighfir lana dzunubana wa ighfir warhamhum kama rabbana shighara. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin. Sabitna ala dinil Islam, wahfazna ala al-iman. Allahumma arzuqna, Allahumma ja'alna ahla tauhid. Allahumma ja'alna ahla tauhid. Allahumma ja'alna ahla tauhid. Rabbana minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amina ala sunnati wal jamaah. Amina ala sunnati wal jamaah. Amina ala sunnati wal jamaah. Wa syauqi ila liqa'ika ya zal jalali wal ikram. Sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ya Rabbana wa
Iya.